sama sesama manusia nggak akan bisa gitu loh. Tapi yang membedakan adalah satunya punya pondasi yang berbeda. Dia ngelihat dengan cara yang berbeda. Seperti tadi, alah kamu nih salah. Udah mikir apa? Enggak apa-apa lah dibanding kehilangan hubungan. Tuh ya nggak rugi juga, aku maaf loh deh. Sama satu gak isok maaf loh deh. Dua hal yang berbeda dan masalahnya berbeda. Gitu loh. Tapi sebenarnya masalahnya ada enggak? Ada. Tadi Yopi pecah action figurku gitu. Sama, masalahnya sama, kesulitannya sama, anehnya ya sama, sulit ditembusnya juga sama. Tapi karena satu tahu bahwa aku punya Tuhan yang besar, pikirnya kayak gitu. Bukan berarti Yosua nggak bisa gagal. Yosua juga pernah gagal dengan cara yang sama kok. Kalian baca di kotaan. Dia cuma ngirim 3.000. Kayak gitu. Kan kasih 2.000 sampai 3.000. Ya dia ngambil yang terbanyak. Tapi tetap salah. Kenapa nggak semuanya gitu? Ya sama di kondisi kayak gini. Makanya dia bilang jangan memberontak pada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa itu sebab mereka ditelan habis yang melindungi. Mereka sudah meninggalkan mereka. Gak iso. Loh, ayat 10. Gak usah angin. Lalu segenap itu mengancam hendak melontari ke dengan batu. Angel tuh. Sih bener jadi salah toh. Ya tanda. Sing kasih positif dilempari batu. Cuman gara-gara apa sih sebenarnya semua nih? Kalian telah lah. Semua ini gara-gara apa sih? Bangsa Israel itu bener-bener tahu nggak sih kejadian ini? Gak tahu toh. Cuman gara-gara apa? Pikiran, infeksi hati dan perkataan sama pikiran mereka. Emang ketika 10 pengintai ngomong itu badan enak timbal lebih gede? Enggak loh. Ya gitu loh. Emang ketika tiba-tiba enak ngomong kayak gitu bangsa-bangsanya nambah gitu orangnya, pasukannya. Enggak kan? Enggak sahasta. Tuh kok kita positive thinking ya dosa kan? Tuh maksudnya kalau kita nggak cari cara untuk nggak domino efek kan? Nggak salah toh? Cuman karena ego kita keiris. Karena ketika terimaan kita keiris. Dan kita ngerasa sudah berjuang. Kita udah ngerasa sudah melakukan semua yang terbaik. Akhirnya this is my hak. Gitu kan. Gitu kan hakku. Tapi kita lupa bahwa yang lebih penting hakmu atau hubunganmu. Hakmu atau masalahmu selesai. Gak terima aku dia ketemu. Gak iso biar dia soro. Ya, banyak orang gitu kan kok dulu AI, maaf ini banyak AI di sini. Kalau AI gitu kan, makanya kan gitu kalau udah salah gitu kan, kok kayak gitu kan, biar kapok ketabrak mobil gitu. Kan ngomongnya gitu kan biasanya biar mati sekalian kan kok AI Cina atau tak gitu. Emang kenapa faedahnya? Jadi kadang kita harus hari ini kurangi kata-kata hampa dan seperti Daud berkata kayak gini bahwa firmanmu terus kok omongkan gitu loh. Ku perkatakan dan ku taruh di hatiku. Karena itu simbolik dari kehidupan. Gitu loh. Jadi hari ini daripada ngomong cek wakene, cek angel nih, gak bisa, gak nutut. Diem mulutmu kerja no, lebih worth it bukan? Gak iso itu tak permasalah no, diem mulutmu pulang no, gak usah marah, gak usah dipendem, biarin nih, lewatin nih, wis karepmu lah orangnya yang gendeng, ngono no. Kenapa? Aku tutup dengan satu kesaksianku sendiri. Terakhir. Kita memang maaf ya, hari ini agak lama. Karena aku pengen bener-bener share apa yang jadi isi hatiku dan isi hati Tuhan gitu kan. Terutama Tuhan dulu. Karena ini pengalaman yang ada kok banyak alamin lihat juga banyak gitu loh. Aku tuh begitu banyak dulu aku banyak salah respon ketika didik orang. Ada beberapa hal yang aku marahi dahsyat. Dan ketika Tuhan tegur, gitu, iya aku mikir, iya ya harusnya nggak masalah sih sebenarnya. Ada satu kisah dulu ketika aku di HM. Nah, ya aku udah pernah cerita sih, tapi ada lagi satu cerita lagi gitu.
Wih, kalian mendengarkan suara saya, pasti kalian sakau, gitu kan? Oh, akhirnya ini ngomong gitu kan. Nah, gitu. Bahkan nanti yang dari luar-luar kota semua, gitu, kan datang ke sini berduyun-duyun, kata ya saya, gitu ya. Oke. Nah, jadi cerita gini kayak, aku tuh dulu pernah kesel sama satu orang, gitu ya. Salah satu bukan pengurus sih ya, kok salah lagi nanti, ya gitu kan. Nah, tapi salah satu orang lah di HM gitu. Kesel banget, karena nggak salah apa-apa di fitnah, dielek-elek no, dibombardir lah itu nih, dicolek-colek no. Siapa yang nggak akan kesel? Kesel lah, kesel. Apalagi dulu egoku ada sedikit masih naik dikit gitu. Kesel lah, kesel sekali. Saya tuh harian kesel, marah. Saya ini orang introvert ya sebenarnya. Pikiranku tuh banyak banyak rencana. Karena aku ngerasa aku bener dan aku punya banyak bukti gitu loh. Aku mau ngonter pun gampang, buat dia tuh malu tuh gampang, sangat gampang. Saya itu dulu tuh jahat orangnya guys, percayalah. Jadi gampang untuk menjelekan orang lain gitu loh. Kayak gitu. Tapi sampai bahkan bayangin dari pagi sampai malam aku emosi terus. Karena nggak terima. Karena pikiranku terus main. Enak tang ini, no, kapok ini bareng ini. Oh gak apa-apa. Tak menang no biar dia tahu. Wapo, wapo. Gitu. Tak ngini no wis gitu. Pikiranku cuma gitu-gitu toh. Tapi di saat ketika aku duduk di sofa belakangku ini ya, dulu ada sofa kayak di belakangku, gitu. Sekarang pindah di sampingku, gitu kan? Seperti Tuhan di belakangku dan di sampingku, asik dan di depanku, asik. Nah tapi maksudnya pada saat itu tiba-tiba tuh suara itu kayak kan belum percaya belum enggak itu terserah sih ya. Tapi aku udah duduk dengan emosi, wah karena ada masalah baru dari dia, gitu kan? Emosi lah, kesel, duduk, aku duduk gitu, wah dengan muka bercucuku, wah gitu kan? Nah tapi kayak kesel banget, tapi ada suara jelas banget sangat jelas, tapi bahkan gak ada suara apa-apa, gak ada siapa-siapa, bener-bener posisinya tuh tepat banget kosong gitu. Terus aku tuh suara kayak gini, emang salahnya dia itu apa sih buat kamu, kok semarah itu, intinya kayak gitu, apa salahnya. Mungkin kok tak translation ke yang aku ngerti pada saat itu ya, yang aku paham saat itu ya, kayak sebesar itu tak salahnya, so worth it itu tak kamu korban dirimu untuk mikir nanti, dia lo belum tentu mikir no kamu, dia lo belum tentu benci kamu, kalaupun lo kamu nggak rugi kok kamu maaf maaf nanti, ini kayak gitu. Coba sebut noy, kok ini tak pahami di otakku lo ya, ini tak pahami di otakku pada saat itu, sebut noy kesalahan itu apa. Aku tuh spontan ngomong gini, iya ya nggak ada ya, ya salah tapi ya ada ya, maksudnya nggak ada yang dipermasalahkan, ya udah dia marah ya wes gitu loh. Tapi kita cenderung kan cari-cari toh, itu salah gini salah gini salah gini, tapi kok bener apa sih pokok masalahmu yang bener-bener pokok, ya dia cuma kayak gini sih. Percaya atau enggak ya, di saat itu juga itu aku nggak ada marah sama sekali, hilang, saya hilangin marahku, totally hilang. Dari sini aku belajar, ini pikiran kita yang kurang ajar, gitu loh. Karena pikiran hati kita ini, perasaan kita ini mungkin karena kena tekanan kerjaan, PMS, apalagi kena stressful, ketangkep sana sini, hari kita sensitif, sampai kita lupa jaga, sampai kita relain namanya hubungan, kita relain yang namanya pekerjaan kita relain gaji kita, sampai kita relain ini berharga demi memperurus hal yang nggak berharga, dan iblis menang di situ artinya. Hal terakhir aku pengen sharingin ke kalian, maaf sedikit bener-bener lama kali ini, kayak gitu. Tapi satu hal lagi bahwa aku pernah salah didik dalam mendidik domba dulu. Ada hal-hal yang kemarin dasar aku tadi ya, tak ulangi lagi. Hal yang salah pada saat itu dan aku ngerasa kayak salah tuh, kayak gitu. Ada hal-hal yang harusnya nggak perlu kemarahi gitu. Ini dulu ya, dulu banget, semester berapa ya? 6, 7, lupa. Kayak gitu. Kayak lama lah. Aku marah tuh hal-hal yang kecil. Ya harusnya aku bisa maaf no langsung gitu loh.
Apa ya masalahnya? Lupa. Pokoknya itu hal-hal yang sangat kecil. Setara kayak misalnya, kenapa kamu matiin telepon pas aku memberikan value? Nah, kayak gitu. Mirip seperti itu, mirip. Ya nggak kayak gitu ya, itu kan contoh kasar aja ya. Kayak gitu. Tapi mesti setara kayak gitu. Dan menurutmu coba kalian kok cuma ditutup, kan tinggal di-call lagi sih. Oh ya lanjutin aja kan? Gitu. Enggak, kalau aku tuh marah. Kenapa sih kamu nggak menghargai lah? Kita sambung-sambungin terus. Atau simpel misalnya, iya kenapa dia nggak chat aku hari ini ya? Terus kita ngeliat di Instagram. Wah dia jalan dengan si itu. Ngamuk kita. Kenapa sih? Gitu loh. Sampai kita relakan semuanya. Bahkan aku pun ngerelain hubunganku sampai benar-benar hilang. Ada yang benar-benar hilang bahkan. Pernah hilang sampai yang pernah. Bahkan sahabatku dari SMA pun hilang. Salah respon. Jangan relakan apapun demi salah responmu. Kamu kan memperibet hidupmu. Coba buat lihat dari sisi yang lain. Masalah gak usah buat masalah no. Wis masalah itu sedang masalah. Gak usah buat tambah perjelas kata masalah itu. Udah selesai lah itu kan cuma minta lewati dan belajar loh. Pegangan tangan Tuhan. Ya saya pasal 10. Pegangan itu aja untuk melangkah dan perkuat bertiga semua ada masanya. Udah lewati. Pegang janji Tuhan, jangan klaim-klaim untuk tanpa percaya pada pribadi Tuhan. Jagaan hatimu, jagaan pikiranmu, dan jagaan perkataanmu. Tidak ada cara lain. Jangan mau no pendeta bilang-bilang gini-gini kayak, oh 3 cara, 4 cara, gak ada. Cara ini cuma jagaan pikiranmu, jagaan cangkemmu, jagaan hatimu. Jagaan satu lagi pendengaranmu. Dan cara lain sebenarnya. Percuma kamu lakuin bantu tri lah hatimu gak dijaga percuma. Terus hatimu kalangkah juga percuma. Jadi hal yang paling penting aku tekankan sekarang. Kita lihat bagaimana kisah bilangan 14. Susah ya. Tambah ribet kan urusannya toh. Tambah berantem sih lah. Ya kan Yosua ya ibaratnya sampai harus mengoyakkan baju loh. Repot-repot toh. Tambah besar tuh masalahnya. Tambah repot kan. Kenapa nggak santai-santai aja? Udah dia open mind. Sama. Aku ingetin sekali lagi, gak usah ribetin apa yang gak usah diribet. Apa yang harus gak usah ribetin, gak usah diribetin gitu. Hidup udah susah guys. Jangan ditambah. Kan dia kan nambah sendiri. Gitu loh. Gak usah dibelah gitu. Jadi 2, gak usah. Selesai no semuanya bersama dengan Tuhan. Gak bisa bergumul sama Tuhan. Langkahlah bukan karena kamu tahu caranya doang, tapi kamu tahu kamu bersama dengan Tuhan. Yang lebih penting bukan tahu cara mengalahkan Goliatmu, tapi siapa yang bersama dengan kamu untuk ngelawan Goliatmu. Itu lebih penting. Jangan keburu kalau kamu nggak hari ini nggak yakin Tuhan di sebelahmu. Ya apa cara kamu melewati semuanya? Kalau kamu nggak yakin bahwa Tuhan ada di hatimu, ya buat apa kamu? Ya apa cara kamu melewati semuanya? Meskipun kamu tahu caranya. Kalau pikiran cuma yang jahat, cuma dibikin nggak bisa. Bisa. Dan kalian cuma merasa itu jalannya. Itu adalah pemikiran bodoh. Dan kalian sudah terpensel sama iblis. Cara cuma satu. Bertobat setiap hari. Dan jaga semua indramu. Di dalam satu teduhmu, di dalam mana. Oke? Erik berdoa. Oke, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Kau berikan pada kami melalui kode ini Tuhan. Kiranya firman-Mu ini benar-benar tertanam di hati kami, benar-benar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami dan kami bisa berubah untuk terus fokus padamu dan bisa terus makin serupa dengan-Mu Tuhan. Ajari kami, tuntun kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau setia Kau berkati setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin.
Amin. Oke, so ayo foto-foto. Foto-foto Shaun. Tobat juga dia.